Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun kembali ke lembah abadi nomor 1 di Tanah Suci berjasa, dan memanggil Tuoba Yingying ke depannya, dan memerintahkan, beritahu semua orang di alam roh untuk berangkat besok tengah malam untuk menyerang istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tuoba Yingying terbang di udara. Keesokan harinya, gerimis panjang turun di langit. Di rumput di bawah pintu keluar alam rahasia, lebih dari 2000 eksekutif tingkat tinggi dari gerbang luar, dalam, abadi, dan suci berdiri rapi dengan lebih dari 7 juta murid. Di depan orang banyak, Nangong Yukin dalam gaun merah muda dari lantai ke langit-langit berdiri ramping, dan di sampingnya berdiri seorang gadis dengan gaun putih. Gadis itu adalah tunggangan Nangong Yukin, yaitu binatang suci singa dan harimau. Pada saat ini, singa naga emas melebarkan sayapnya dan menggantung di langit. Di punggung singa naga emas, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan di belakang Tan Yun berdiri Sen Shuzhen, Sen Shubing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tantai Xianer, dan Tuoba Yingying. Di belakang ketujuh putri itu adalah Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, Tantai Yu, Tantai Long, dan anggota dari leluhur penegakan hukum, hukuman surga, dan organisasi pembunuhan. Termasuk Tan Yun, totalnya ada 48 orang. Tentu saja, naga iblis, kera tua, dan raja dari 8 klan semuanya berada di menara suci yang indah. Perlu disebutkan bahwa, seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, setelah Moer dipromosikan ke peringkat ke-9, dia bukan lagi seorang gadis dengan gaun biru, tetapi seorang gadis dengan gaun hitam. Pada saat yang sama, ketika dia berubah menjadi Ratu Naga, warnanya tidak lagi biru, tetapi hitam legam. Saat dia memasuki urutan ke-9, seluruh bentuk tubuh naganya berubah menjadi klan naga sungguhan. Tadi malam, Tan Yun berbicara dengan Nangong Yukin, tetapi tidak membiarkannya pergi. Lagi pula, kali ini adalah penghancuran istana jiwa abadi, dan dia khawatir Yukin akan terluka. Nangong Yukin setuju untuk tidak pergi, dan meminta Tan Yun pada saat yang sama, berharap Tan Yun dapat memberikan jalan keluar kepada 12 juta murid istana jiwa abadi. Tan Yun setuju dengannya, tapi Tan Yun juga menjelaskan bahwa mereka yang mematuhinya makmur dan mereka yang tidak mematuhinya binasa. Kecuali pejabat tingkat tinggi istana jiwa abadi yang harus mati, mereka yang menolak menyerah semuanya akan mati dibunuh tanpa ampun. Masjid Sekte Tan, patriark ini terlambat, aku malu, ucap dari Feng Tianlun. Pada saat ini, Feng Tianlun memimpin 12 tetua, terbang di udara dan mendarat di belakang singa naga emas. Waktunya tepat, belum terlambat, ucap dari Tan Yun tersenyum kecil. Pada saat ini, Feng Yun dan Feng Qingcheng juga terbang di udara, tergantung di depan singa naga emas. Ayah, aku juga pergi, ucap dari Feng Qingcheng. Saat Feng Qingcheng berbicara, dia akan terbang di atas punggung singa naga emas, tetapi Feng Yun meraihnya dan berkata dengan tegas, mau kemana, apakah kamu orang yang kuat, ucap dari Feng Yun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Qingcheng, jika kamu benar-benar ingin membantu kami, kamu dapat tinggal di sekte untuk mengolah dan meningkatkan wilayahmu, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng memikirkannya, dan mengangguk, ya. Kamu gadis, jika kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Gao Su, kamu harus memperhatikan apa yang dikatakan Master Sekte Tan, ucap dari Feng Yun sambil tersenyum. Apa, aku mengabaikanmu, ucap dari Feng Qingcheng tampak malu dan dia melirik Feng Yun. Melihat itu, Feng Tianlun berpikir dalam hati, ini benar-benar kesalahan seorang gadis, gadis Qingcheng ini,
tampaknya telah diam-diam suka kepada Master Sekte Tan, ucap dari Feng Tianglun di dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Su Yu, dan berkata, "Ayah mertua, ranah alam rahasia Huang Fu sekarang solid, Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang masuk. Selama menantu laki-laki saya pergi, sekte akan diserahkan kepada Anda," ucap dari Tan Yun. Su Yu, yang sekarang berada di alam jiwa tingkat pertama, tersenyum dan berkata, "Kalian jangan khawatir, saya akan mengelola sekte untuk saat ini. Yuner, saya mengharapkan Anda menjadi tak terkalahkan. Hancurkan musuh dan kembali dengan kemenangan setelah menaklukkan istana jiwa abadi," ucap dari Su Yu. Segera, semua pejabat tingkat tinggi dan murid berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit, "Master Sekte tak terkalahkan dalam serangan, tak terkalahkan dalam pertempuran. Tak terkalahkan dalam serangan, tak terkalahkan dalam pertempuran," ucap dari semua orang. Tan Yun menatap tatapan penuh harap semua orang, dan berkata dengan keras, "Tuan sekte ini akan menjadi besar, dan membidik istana jiwa abadi," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia, singa naga emas membawa semua orang, dan setelah terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu dengan anggun, itu seperti kilat besar, merobek tirai hujan, dan berlari menuju kedalaman alam pegunungan hukuman. Dengan kecepatan terbang singa Dewa Naga Emas saat ini di periode pertumbuhan urutan ke-9, Tan Yun dan yang lainnya akan dapat mencapai istana jiwa abadi paling lama 2 bulan. Waktu berlalu seperti anak panah, dan sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah 1 tahun 8 bulan sejak Huang Fu Shengzong memusnahkan 4 kekuatan yang melakukan kejahatan, dan sekarang masalah ini telah menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. 4 orang bijak agung dan penguasa banyak kekuatan kuat terkejut. Mereka berpikir bahwa 4 kekuatan akan menerobos gerbang alam rahasia dan mencuci sekte suci Huang Fu dengan darah, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekte suci Huang Fu akan begitu kuat sehingga mereka akan menyerang kultivator itu dan membunuh mereka semua. Sekarang ada gelombang-gelombang yang belum terselesaikan. Fakta bahwa klan batu kuno dimusnahkan telah menyebar di antara 4 dinasti suci besar. Master bijak dari 4 dinasti terkejut. Mereka tahu bahwa Huang Fu Shengzong sekarang telah memusnahkan klan Jin dan Si di antara 6 klan kuno. Dinasti besar hari ini, banyak kekuatan, berbicara tentang Huang Fu Shengzong, mereka semua berubah warna, mereka tahu bahwa dengan Tan Yun menjadi penguasa, Huang Fu Shengzong telah bangkit dengan kuat. Untuk sementara waktu, Huang Fu Shengzong menjadi terkenal. Selain itu, pasukan utama yang pernah mengatur untuk memasukkan mata-mata Huang Fu Shengzong juga mendengar bahwa setelah Huang Fu Shengzong memusnahkan klan batu, sebuah baris tulisan tertulis di monumen di luar perbatasan rahasia klan batu. "Orang yang melakukan Huang Fu Shengzong saya, bahkan jika Anda jauh, Anda akan dihukum." Di bawah garis tulisan tangan ini, kata "sihir" juga terukir. Waktu berlalu. 1 bulan lagi telah berlalu. Singa naga emas membawa semua orang, menukik turun dari lautan awan yang luas, membawa embusan angin, dan terbang ke bawah di depan gerbang gunung istana jiwa abadi. Kedua murid dari sekte luar istana jiwa abadi yang menjaga gerbang gunung masih mengenal Tan Yun. Ketika keduanya melihat Tan Yun, meskipun mereka menggigil ketakutan, mereka masih berpura-pura berani dan memarahi, "Tan Yun, apa-apa yang kamu coba lakukan," ucap dari kedua murid itu. Tan Yun menatap mereka berdua, dan berkata tanpa ragu, dalam 1 napas, "Dan keluar dari sini," ucap dari Tan Yun. Keduanya tidak pergi, tetapi dengan menjentikkan jari, sebuah kekuatan spiritual melesat ke arah langit yang kosong. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, di langit seperti riak air, lonceng bermotif biru dengan ketinggian ribuan meter muncul, dan kemudian, 3 lonceng merdu terdengar. Kedua murid itu menatap lonceng raksasa bermotif biru dan berteriak dengan cemas,
Tuan Istana, Huang Fushengzong ada di sini. Tuan Istana, puci, puci. Dengan sedikit lambaian tangan kanan Yun, seluruh tubuh mereka berdua meledak, berubah menjadi dua kabut darah. Tan Yun menatap jam raksasa berpola biru, matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Zugeyu, singkirkan keluhan antara Istana Jiwa Abadi dan Huang Fushengzong. Keluhan pribadi. Sejak lebih dari 50 tahun yang lalu, murid dari 3 sekte kuno berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni pil, susunan, artefak, dan jimat di Sekte Abadi-Abadi untuk memutuskan satu istana dan 2 sekte, dan memasuki Tanah Abadi untuk percobaan. Anda menginginkan hidup saya lebih dari sekali. Hari ini, saya, Tan Yun, telah membawa hidupku ke pintu Anda, dan Anda akan mengambil nyawa saya jika Anda mampu. Jika Anda tidak mampu, maka hari berikutnya adalah kematianmu, hari di mana istana jiwa abadimu akan mati. Sudah kubilang, aku telah menunggu terlalu lama untuk hari untuk menyerang istana jiwa abadi, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mendongak. Berdiri di atas prasasti batu setinggi 10.000 kaki di depan gerbang gunung, karakter, istana jiwa abadi, penyusup akan mati. Tiba-tiba Tan Yun melompat dari punggung singa, dan menendang prasasti itu dengan keras. Ledakan, tabrakan. Tiba-tiba, prasasti seperti gunung terkoyak. Segera setelah prasasti batu dihancurkan, Zugeyu berteriak marah pada bel bermotif biru yang tergantung di atas kepala Tan Yun. Tan Yun, pertama-tama kamu membunuh cicitku Si Tu Hao, dan kemudian membunuh suamiku Si Tu Feng. Kamu bajingan kecil, dengarkan Tuan Istana ini, istana jiwa abadiku tidak takut dengan Huang Fushengzongmu. Kamu bisa menyerang jika kamu memiliki kemampuan, bahkan jika kamu bisa menyerang, istana jiwa abadiku dalam masalah besar, kita akan mati bersamamu, ucap dari Zugeyu. Zugeyu benar-benar marah, dan dia terus mengutuk Tan Yun dengan penghinaan yang tak tertahankan. Zugeyu, tunggu aku, ucap dari Tan Yun sangat marah. Dia tiba-tiba menendang kakinya di depan gerbang istana jiwa abadi. Segera, puncak ratusan ribu kaki runtuh. Bang! Tan Yun naik ke langit, tinju kanannya menghancurkan bel raksasa. Tan Yun berdiri di udara dan melambaikan tangan kanannya ke arah kekosongan. Segera, kekosongan dalam radius ratusan mil runtuh. Di celah ruang gelap, dia melihat pintu ke alam rahasia setinggi 3.000 meter, berdiri di kekosongan. Segera, Tan Yun mulai mengamati, dan gerbang alam rahasia diukir dengan pola berkelok-kelok. Di istana abadi spiritual, di kuil spiritual. Di kuil, wajah Zugeyu menjadi pucat karena marah, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia segera mengirim seseorang untuk mengumpulkan semua leluhur yang sedang berkultivasi di aula. Tidak lama kemudian, 10 wanita tua dan 32 pria tua memasuki aula dengan tergesa-gesa. 42 orang semuanya adalah basis kultivasi di ranah alam roh. Patriark Agung, Zhuang Yunxing, memiliki basis kultivasi tertinggi, berada di tingkat alam roh ke-8. Leluhur kedua, Zhuang Yunsan, berada di tingkat ke-7 dari alam roh. Dari 40 leluhur yang tersisa, 10 di antaranya berada di tingkat ke-6 alam roh, dan sisanya semuanya berada di tingkat pertama hingga ke-5. Perlu disebutkan bahwa 6 leluhur dari alam ke-6 dari alam roh adalah kembar 6. Susunan pedang serangan gabungan yang dikembangkan oleh 6 bersaudara sangat kuat, dan tembakan 6 orang cukup untuk menghancurkan kekuatan tingkat ke-9 dari alam roh. Tuan Istana, buka pintu ke alam rahasia, dan biarkan aku keluar untuk membunuhnya dan membalikkan dunia, dan mengusir semua orang Huang Fushengzong, ucap dari Zhuang Yunxing, leluhur pertama. Dia sangat marah dan berkata lagi, Tuan Istana, Tan Yun, bocah lelaki berbulu ini, benar-benar berpikir bahwa istana jiwa saya abadi saya adalah yang pertama dari 3 sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi itu nama palsu, ucal dari Zhuang Yunxing. Itu benar,
leluhur kedua Zhuang Yunsan bergema. Keenam bersaudara itu berkata serempak, "Tuan Istana, ayo bertarung," ucap dari 6 saudara. Zhuge Yu menahan amarahnya dan berkata, "Monster kera di bawah Tan Yun sangat kuat, aku tidak yakin." Begitu pintu ke alam rahasia dibuka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saya telah menghapus larangan membuka pintu, bahkan jika kekuatan alam Ascension tingkat ke-6 tidak dapat dengan paksa menerobos pintu dalam waktu 1 tahun. Tapi untuk jaga-jaga, leluhur tua kedua, Anda segera mengumpulkan para pemimpin senior dan murid dari semua sekte, dan mengirim mereka semua ke medan perang para dewa sebelum matahari terbenam. Sisanya, semua jaga gerbang alam rahasia. Saya pribadi mengundang Taizu saya untuk keluar dari gunung, biarkan saya leluhur agung akan memimpin kalian semua untuk berperang melawan Kaisar Huangfu dan membunuh mereka semua, ucap dari Zhu Jiyu. Ketika para leluhur mendengar Zhuge Yu dan memintanya untuk mengambil tindakan, moral mereka sangat meningkat ditingkatkan. Karena leluhur besar Zhuge Yu, Zhuge Wuliang, yang baru saja dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Ascension 200 tahun yang lalu, adalah salah satu kepercayaan terbesar dari Istana Jiwa Abadi. Pada saat itu, setelah Zhuge Wuliang dipromosikan ke alam Ascension, dia menyatakan bahwa terlepas dari malapetaka Istana Jiwa Abadi yang menghadapi kehancuran, tidak peduli apa, jangan ganggu dia apapun yang terjadi. Karena Zhuge Wuliang ingin mengejar jalan surga yang tertinggi. Kematian suami Zhuge Yu, meskipun Zhuge Yu memberitahu Zhuge Wuliang sudah acuh tak acuh. Karena Zhuge Wuliang telah melalui kesulitan, setelah melangkah ke alam Ascension, dia tidak lagi ingin terlibat dalam debu merah, dan hanya ingin naik sesegera mungkin. Tapi sekarang berbeda, Huangfu Shengzong semuanya telah mencapai bagian depan gerbang gunung, Zhuge Yu percaya bahwa Taizu akan keluar demi darah. Oleh karena itu, para leluhur sangat bersemangat saat ini, seolah-olah mereka melihat Zhuge Wuliang, yang sekuat penjara, dan memusnahkan Tan Yun dan yang lainnya dengan tangan dan kakinya. Setelah itu, Zhuang Yunxing memimpin 40 leluhur, berubah menjadi bayangan, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia jiwa. Zhuang Yunsan, leluhur kedua, dengan cepat mengirim perintah untuk membiarkan para pemimpin senior dari berbagai sekte memimpin para murid, pastikan untuk pergi ke platform tinggi sebelum matahari terbenam dan melewati terowongan ruang waktu, untuk memasuki medan perang para dewa untuk berlindung. Pada saat ini, semua orang di Singa Naga Emas sedang menonton dengan napas tertahan, dan mengerutkan kening pada Tan Yun, yang menandai pintu ke alam rahasia. Semua orang tahu bahwa Tan Yun sedang mencari cara untuk mendobrak pintu ke alam rahasia, jadi tidak ada yang mengganggu Tan Yun. Waktu berlalu menit demi menit, 1 jam kemudian. Raungan tawa datang dari pintu alam rahasia, "Bajingan kecil, leluhur besar memberitahumu, jangan buang waktumu. Larangan membuka gerbang alam rahasia telah dihancurkan oleh penguasa istana, jika Anda ingin menyerang, itu bodoh, dan hanya mimpi," ucap Daru leluhur Istana Jiwa Abadi. Kemudian, di dalam gerbang alam rahasia, sekelompok leluhur mengutuk dan mencemooh. Setelah beberapa saat, Tan Yun masih mengerutkan kening, terlihat agak merepotkan, tetapi suaranya yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di benak semua orang termasuk Mu Mengyi. "Saya sudah memiliki metode untuk membuka pintu ke alam rahasia, saya akan menerobos gerbang dari alam rahasia sekarang, dan setelah serangan itu, saya akan memimpin dengan kera tua dan pria besar. Kemudian kera tua itu akan memberitahu musuh kita yang mana yang paling tinggi, saat itu, kita akan menemukan musuh yang bisa bertarung. Jika ada orang kuat di atas level ke-8, serahkan pada kera tua, mengerti," ucap dari Tan Yun mentransmisi suara kepada semua orang. Semua orang mendengar desas-desus itu, dan berkata serempak, "Dimengerti," ucap dari semua orang. Pada saat ini, Tan Yun masih tampak seperti dia tidak punya pilihan selain mencoba.
Namun kekuatan spiritual berubah dari kehampaan menjadi gambar yang luas, sebuah persegi besar 3.000 kaki. Segera, Tan Yun mengendalikan gulungan besar itu dan perlahan-lahan menyingkirkannya. Di bawah mata bingung semua orang, termasuk Feng Tianlun, Tan Yun berubah kekuatannya menjadi gulungan besar kekuatan spiritual di depannya. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, lengannya ditekuk, 10 jarinya seperti bermain piano, dan dia mulai bermain dengan tergesa-gesa. Saat Tan Yun bermain, untaian kekuatan spiritual yang menggigit dari 10 jari, dengan tingkat liku-liku yang berbeda, diserap ke dalam gulungan kekuatan spiritual di udara, seolah-olah tidak ada habisnya. Apakah itu kultivator di pihak Tan Yun atau kultivator di gerbang alam rahasia? Mereka penuh dengan keraguan, dan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Tan Yun. Dan hanya Tan Yun yang tahu apa yang dia lakukan. Pada saat ini, meskipun gulungan besar kekuatan spiritual yang tergantung di depan Tan Yun digulung bersama, dalam pikiran Tan Yun dengan mata tertutup, gulungan kekuatan spiritual terbuka. Dan 10 jari Tan Yun menunjukkan bahwa dalam permainan yang sering terpesona, jejak kekuatan spiritual yang tak ada habisnya terbang ke gulungan kekuatan spiritual, dan dengan cepat membeku, seolah-olah menggambar semacam sosok dengan cara memutar. Setelah setengah jam, di mata semua orang, gulungan kekuatan spiritual masih digulung bersama, tetapi dalam pikiran Tan Yun, pada gulungan kekuatan spiritual yang dibuka, sebuah pola 3 naga bermain dengan manik-manik digambar. Jika gulungan kekuatan spiritual dibuka pada saat ini, para leluhur di alam rahasia Istana Jiwa Abadi akan terkejut. Karena yang digambar Tan Yun adalah naga dewa yang memainkan formasi matahari di gerbang alam rahasia. Tan Yun melepaskan tangannya, dan tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya keluar. Dalam sekejap, seberkas cahaya kekuatan spiritual dengan ketebalan kepalan tangan melesat ke gulungan itu. Pilar kekuatan spiritual secara akurat mengalir ke matahari bundar dengan diameter 100 kaki, dan segera menyebar, seperti gulungan kekuatan spiritual, 3 naga bermain dengan putaran matahari terik emas. Setelah semuanya selesai, Tan Yun tahu bahwa musuh di alam rahasia memperhatikannya, jadi dia menggelengkan kepalanya seolah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hahaha, tawa mencemooh Zhuang Yunxing datang dari alam rahasia, bajingan kecil, jangan buang energimu. Kamu tidak punya pilihan lain selain menerobos gerbang alam rahasia dengan paksa, ucap dari Zhuang Yunxing. Tan Yun tidak mendengarkan, dan tiba-tiba berteriak, berkata, buka untukku, ucap dari Tan Yun. Segera, gulungan kekuatan spiritual perlahan terbuka, berubah menjadi 3.000 kaki besar, dan tiba-tiba membombardir pintu alam rahasia, dan kemudian menghilang. Boom! Detik berikutnya, di mata 41 leluhur Istana Jiwa Abadi, dengan tidak percaya, pintu ke alam rahasia setinggi 3.000 meter meledak dengan suara keras dan perlahan terbuka. Kera tua, lelaki besar, naga iblis, raja dari 8 klan besar, serang bersamaku, ucap dari Tan Yun. Mengikuti teriakan Tan Yun yang dalam, kera iblis pembantai surga di menara suci yang indah, memimpin dalam bergegas keluar dan berubah menjadi 800 kaki besar, mengayunkan tongkat raksasa hitam yang panjangnya 900 kaki dan menghancurkannya menuju gerbang alam rahasia. Bang crash! Ketika pintu ke alam rahasia setinggi 3.000 meter meledak, kera iblis pembantai surga menyemburkan kekuatan sihir hitam ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia melirik ke 41 leluhur Istana Jiwa Abadi yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Dalam sekejap, penampilan dan ranah 41 orang diringkas dengan kekuatan iblis dan muncul di depan Tan Yun dan yang lainnya. Segera setelah itu, sosok seperti gunung dari kera iblis menukik seperti kilat, menginjak 2 leluhur dari alam kelima dari alam roh dengan kedua kaki. Ah! Tidak! Patriark Agung, tolong bantu! Retak! Tendang!
Kedua leluhur bermartabat dari alam roh tingkat kelima, sebelum mereka sempat berteriak minta tolong, tulang mereka pecah dan darah berceceran. Di tengah malam, di bawah kaki kera iblis pembantaian surga, baik jiwa dan janin atau roh abadi dihancurkan, berubah menjadi dua gumpalan daging. Semuanya, jangan panik, leluhur yang hebat ini ada di sini untuk berurusan dengan kera iblis, ucap dari Zhuang Yunxing. Setelah Zhuang Yunxing meraung dengan marah, dia naik ke langit, memanjat di atas langit menyerang kera iblis, dan meraung dengan marah. Kekuatan domain luar angkasa, memenjarakan semua hal, ucap dari Zhuang Yunqin. Kekuatan domain luar angkasa berubah menjadi sangkar setinggi 1000 meter, dengan celah retakan yang menyelimuti kera iblis pembunuh surga. Sialan, bahkan jika kamu adalah binatang tingkat 9, leluhur yang hebat ini tidak takut, mungkin kamu takut bahwa kamu tidak akan menjadi hewan dewasa tingkat 9. Pergi ke neraka, ucap dari Zhuang Yunqin. Tangan kanannya membalikkannya, senjata sub-abadi kelas menengah dengan atribut luar angkasa muncul di tangannya, dan tubuhnya melintas satu demi satu dalam kehampaan, dan dia hanya mengayunkan beberapa pisau. Tapi itu hanya beberapa pisau yang diayunkan, tetapi ribuan cahaya pedang berubah dari kekuatan domain ruang angkasa yang panjangnya ribuan meter pecah, menyatu menjadi semburan cahaya pedang, seolah mengabaikan batasan ruang, dan kecepatannya sangat cepat, menuju kera iblis surgawi yang dipenjara dalam kekuatan ruang mengalir keluar. Dimanapun semburan cahaya pedang berlalu, kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya menakutkan. Pecahkan untukku, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga mencibir dan bergetar, dan domain ruang angkasa yang memenjarakannya runtuh. Dalam keheranan Zhuang Yunxing, dia melihat semburan cahaya pedang dilepaskan oleh dirinya sendiri, dan kera iblis pembantai surga, yang dipulihkan kebebasannya, mengayunkan tongkatnya dan meledakkannya satu demi satu. Sangat kuat, ucap dari Zhuang Yunxing. Ketakutan Zhuang Yunxing tiba-tiba meningkat. Kekosongan itu bergetar, dan kera iblis pembantai surga memegang tongkat dan bergegas menuju Zhuang Yunsan. Dalam benak Zhuang Yunxing, kera raksasa di depannya sangat kuat, tetapi selalu hanya binatang yang berpikiran sederhana. Jadi dia berpura-pura melarikan diri, siap menyerang kapan saja. Kera iblis pembantai surga menyerangnya. Raungan keras dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar di telinga para leluhur yang panik dari istana jiwa abadi. Di hadapan para leluhur, seekor naga iblis dengan panjang 2000 meter, ditutupi dengan sisik naga hitam, memancarkan kekuatan sihir hitam, bergegas masuk dari pintu masuk alam rahasia dengan tubuh besar. Segera setelah itu, seekor singa raksasa emas dengan ketinggian 800 meter, mengepakkan sayap emasnya, terbang ke alam istana jiwa abadi. Nenek beruang, aku akan ikut, ucap dari Raja Beruang Naga. Dengan suara omelan, Raja Beruang Naga Tianluo, yang tingginya 700 meter, juga masuk dengan sepasang palu besar berwarna gelap di kedua telapak tangannya. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Naga Biru, Raja Burung Merah Suzaku, dan Raja Buaya Harimau Panlong menari-nari dengan tubuh besar mereka dan bergegas ke alam jiwa abadi yang misterius. Leluhur para dewa dan jiwanya terbunuh. Desir, segera setelah itu, Feng Tianlun, alam roh tingkat ke-7, dan para tetua klan Feng, Tuoba Yingying dan pria kuat lainnya juga memasuki alam jiwa abadi. Dalam turbulensi kehampaan, aliran air emas besar mengalir ke ranah rahasia jiwa, dan kecepatannya sangat cepat, membunuh leluhur lapisan kelima alam roh yang melarikan diri. Apa-apaan ini? Tidak, tolong. Bang! Jeritan histeris leluhur tua itu tiba-tiba terputus, tetapi tubuhnya dihancurkan oleh arus emas, dan jiwanya serta 5 roh abadi binasa. Air emas mengalir sejauh 5000 mil lagi, dan setelah mengejar leluhur yang berada di tingkat keempat alam roh,
dia langsung berubah menjadi Tan Yun, yang setinggi 200 kaki. Tubuh Tan Yun ditutupi dengan baju besi yang ditransformasikan dari kekuatan spiritual emas, seperti dewa perang emas yang turun ke dunia. Telapak tangannya yang besar dan raksasa meraih leluhur dari udara. Tan Yun, kamu berada di tingkat keempat dari alam roh seperti leluhur ini, aku akan bertarung denganmu, ucap dari seorang leluhur istana jiwa abadi. Dalam kemarahan leluhur, pedang terbang di tengah ganda meroket, mencoba meraih telapak tangan besar Tan Yun. Kamu sangat naif, apa yang kamu perjuangkan dengan penguasa ini, ucap dari Tan Yun. Retak, retak. Ketika suara pertama terdengar, Tan Yun menggenggam pedang terbang BG yang baru saja melonjak hingga 20 kaki, pedang terbang sub abadi tingkat rendah pecah seketika. Suara kedua adalah suara patah tulang, leluhur dihancurkan hidup-hidup oleh Tan Yun. Leluhur ini membunuhmu. Dan aku. Peluit marah terdengar dari sisi kiri dan kanan Tan Yun pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, itu adalah leluhur dari alam roh tingkat ke-6 dan leluhur alam kelima dari alam roh, yang menggunakan kekuatan alam untuk membunuh Tan Yun. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun. Telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba terdorong keluar, dan segera, Hongmeng Bingyan setinggi 800 meter melahapnya dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh leluhur tingkat 6 dari alam roh. Dalam sekejap, api es Hongmeng berubah menjadi gunung es di langit, dan leluhur membeku di dalamnya. Api Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan telapak tangan kanannya, dan pada saat tulang orang tua itu berserakan, api Hongmeng setinggi 700 kaki tiba-tiba melahap leluhur lapisan kelima alam roh. Ah! Leluhur yang dibakar oleh api, berputar-putar dengan energi spiritual, dan setelah melarikan diri dari api Hongmeng, hampir hanya kerangka yang tersisa di tubuhnya. Kekuatan domain Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan domain Hongmeng menelan leluhur, dan segera, leluhur berubah menjadi ketiadaan. Saat Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, leluhur tingkat 6 di tangan kiri yang dibungkus api es Hongmeng telah berhenti berjuang di gunung es, dan segera, es mencair menjadi ketiadaan dengan kecepatan ekstrim. Gunung es berubah menjadi nyala es Hongmeng dan masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Desir-desir. Tan Yun melintas 10 kali di kehampaan, dan kemudian menyapu kehampaan 80.000 mil, telapak tangan kirinya tiba-tiba menonjol, dan menembak leluhur tingkat ketiga yang panik. Bunuh, ucap dari leluhur tua itu meraung seolah-olah di rumah, dan melemparkan pedang terbang ke arah Tan Yun. Hei! Pedang terbang tiba-tiba menjadi raksasa besar di langit, dan ujung pedang yang tajam menembus kehampaan, membawa celah ruang gelap sepanjang 1000 mil, dan menusuk ke arah telapak tangan kiri Tan Yun. Bang bang bang. Wow lala. Tan Yun terdiam, pupil matanya yang besar memperlihatkan tatapan tajam, telapak tangan kirinya terhunus di ujung pedang raksasa itu, dan seketika itu juga, seluruh pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Orang tua itu bertarung denganmu, ucap dari leluhur istana jiwa abadi. Leluhur itu berputar-putar dengan kekuatan domain angin, dan tiba-tiba memunculkan pusaran badai setinggi 100 mil, bergegas ke puncak kepala Tan Yun, membuka mulutnya dengan 2 tombak panjang, dan meledak ke arah pupil Tan Yun. Kamu juga ingin menyakitiku, ucap dari Tan Yun tidak menghindar, tetapi tiba-tiba menutup matanya. Dandang. Suara persimpangan emas dan besi terdengar dalam percikan bunga api, tapi itu adalah 2 tombak panjang yang menusuk di kelopak mata Tan Yun dan kemudian memantul. Mustahil. Tubuhmu sangat kuat, ucap dari leluhur itu terkejut. Sebelum suara mengejutkan leluhur terdengar lagi, dia ditampar dengan tamparan oleh Tan Yun dengan mata tertutup, tidak meninggalkan tulang, jiwa, dan roh abadi. Pada saat ini, orang-orang kuat di sisi Huang Fu Shengzong dan leluhur istana jiwa abadi mulai bertarung. Pertarungan satu sisi. Di langit,
Tantai Xianer dan Tuoba Yingying, yang berada di alam roh tingkat kedua, bergabung untuk melawan leluhur yang berada di alam roh tingkat keenam. Di punggung Tantai Xianer, sepasang sayap suci cerah, setelah pola suci emas mekar di sayap suci, dia melemparkan seni pedang abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying memaksa leluhur tingkat keenam dari alam roh untuk mundur karena takut. Bunuh, ucap dari Tantai Xianer. Ketika Tantai Xianer berkata dengan dingin, sayap suci mengepak dan melintasi jarak ratusan mil. Dalam sekejap, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno berwarna susu yang dipenuhi dengan aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya dari tubuhnya yang halus. Saat dia melingkari pergelangan tangannya, 3 sinar pedang dengan aura cerah dan kuno menelan langit sejauh ribuan mil, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menebas leluhur yang sangat ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua hanya berada di tingkat kedua dari alam roh, dan kamu bahkan lebih kuat dari leluhur ini, ucap dari leluhur istana jiwa abadi. Dalam teriakan histeris, leluhur itu ditebas oleh cahaya pedang dan mati. Pergi ke neraka. Pada saat ini, leluhur istana jiwa abadi jiwa di alam roh tingkat kelima ingin menyelinap menyerang Tantai Xianer. Bukan Xianer yang mati, itu kamu, ucap dari seorang wanita tiba-tiba terdengar. Ketika suara wanita yang dingin terdengar, Shen Subing, yang mengenakan gaun panjang dengan bunga yang patah, muncul di belakang Tantai Xianer dengan kecepatan lebih cepat, dan bayangannya kabur. Dalam sekejap, Shen Subing melewati leluhur tua istana jiwa abadi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.